Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita bisa dipertemukan kembali pada pembelajaran tahsin tilawah pada pertemuan kedua pelajaran tahsin untuk kelas 4 dalam tema yang akan kita bahas pada pertemuan yang kedua ini, yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Bismillah. Anak-anak, dalam segi apapun yang berkaitan dengan amal kebaikan, itu insya Allah pasti diajarkan adab-adab di setiap kegiatan atau di setiap tindakan. Maka apalagi ketika kita membaca Al-Quran, maka ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan. Ya, di antaranya pertama, hendaklah yang membaca Al-Quran berniat ikhlas, mengharapkan ridha Allah, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Ikhlas itu harus betul-betul berada di dalam setiap perbuatan kita, agar apa yang kita lakukan betul-betul mengharap ridha Allah, bukan semata-mata ingin dipuji oleh manusia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu tidak akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Betapa pentingnya di dalam membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan, dan tidak ada yang memaksa kita kecuali kita mengharapkan ridha Allah di dalam berbuat kebaikan. Karena membaca Al-Quran dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala yang besar bagi diri kita. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Bahwa mulut tersebut bisa dibersihkan dengan siwak atau bahan semisalnya, agar apa yang kita bersihkan itu salah satu amalan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadis berikut ini. Shuraih bin Hani bertanya kepada istri Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika hendak masuk rumahnya?
Saat itu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasul menggosok gigi. Rasul bersiwak. Rasul membersihkan giginya. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, andaikan aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak. Niscaya harus membersihkan giginya setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar selalu bersih di dalam membaca Al-Quran. Agar kita dalam keadaan wangi mulut kita, yang menyebabkan para malaikat menyenangi orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya bersih. Tidak sebaliknya. Ketika kita kadang di dalam membaca Al-Quran, habis makan membaca Al-Quran atau habis ngemil membaca Al-Quran, nah ini tidak, walaupun itu tidak haram, tetapi kita telah menghilangkan adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Namun jika membacanya dalam keadaan berhadas, dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Anak-anak, mari kita lihat hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr bin Muhammad bin Amrin atau Umar Hazmin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman kitaban fakana fihi la yamassul Qur'ana illa tahir. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Hadis riwayat Daraqutni nomor 449. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa nomor 122. Jadi ketika seseorang ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah dia memperhatikan dirinya. Apakah dirinya dalam keadaan berhadas atau dalam keadaan, untuk perempuan mungkin menstruasi, maka hendaklah dihindari untuk menyentuh Al-Quran. Adapun jika membacanya, maka dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Membaca tidak berarti menyentuh. Menghafal tidak berarti memegang. Akan tetapi kalau diniatkan untuk memegang, maka ini yang tidak dibenarkan. Ini yang tidak boleh. Tetapi ketika membaca dalam keadaan tidak menyentuh, maka ulama bersepakat ini boleh. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Di samping masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan. Juga ketika itu dapat meraih fadilah i'tikaf. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaklah kita mencari tempat yang bersih.
Tetapi lebih utama di masjid. Andaikan kita tidak di masjid, maka hendaklah kita membaca Al-Quran di rumah kita. Ya. Kita biasakan membaca Al-Quran setiap hari. Apalagi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka disitulah di mana tempat syaitan sangat menyenangi, yang rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Bahkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Maka hendaklah baca Al-Quran di rumah. Atau lebih baik boleh di masjid. Rasulullah SAW pernah bersabda, rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Maka ketika kita ingin rumah kita yang kelima, menghadap kiblat. Ketika membaca Al-Quran, duduk ketika itu dalam keadaan sakinah. Duduk dalam keadaan tenang dan penuh ketenangan. Sakinah, tenang, penuh ketenangan, lebih konsentrasi. Ya. Maka hendaklah ketika membaca Al-Quran kita sunahkan diri kita untuk menghadap kiblat. Bagaimana ketika seseorang menginginkan agar Tuhannya melihatnya, maka ini adalah hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat. Anak-anak, yang keenam, memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Kita sudah mengenal bacaan ta'awuz seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada juga A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ada juga A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tinggal kita pilih yang mana. Nah, itulah bacaan-bacaan ta'awuz. Mayoritas ulama atau kesepakatan para ulama, bacaan yang paling masyhur, yang sering dibaca oleh kaum muslimin, itu yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setelah itu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Perintah ta'awuz atau perintah membaca ta'awuz di sini disebutkan di dalam ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang memungkinkan bisa saja terjadi pada diri kita, baik itu dari luar ataupun dalam hati kita. Was-was itu pasti terjadi pada seseorang yang mereka berbuat kebajikan. Ketika dia berlindung kepada Allah dengan berta'awuz,
dengan memohon perlindungan kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah menyelamatkannya dari hal-hal yang menyebabkan bahaya bagi dirinya. Anak-anak, yang ketujuh, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabbur atau merenungkan setiap ayat yang dibaca. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran disebutkan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Anak-anak, apabila seseorang membaca Al-Quran, maka hendaklah baca dengan pelan-pelan, tadaburi ayatnya, baca artinya, agar kita semakin memahami apa yang kita baca. Tidak membaca Al-Quran dengan serampangan, dengan terburu-buru. Hal ini akan menyebabkan Al-Quran hanya lewat saja di tenggorokan dan tidak mendapatkan efek positif bagi ketenangan jiwa seseorang. Bayangkan ketika kita melihat seorang qari atau seorang yang membaca Al-Quran, siapapun orangnya, kalau memperhatikan kenapa mereka menangis, karena mereka sungguh betul-betul memahami apa yang dia baca. Mereka bisa saja membaca artinya, kemudian dia merenungi dari makna-makna tersebut. Maka hendaklah kita berusaha seperti itu. Kita tidak membaca Al-Quran hanya untuk agar orang lain senang sama kita. Tidak. Kita harus memperhatikan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang indah. Makanya kita harus mempelajari ilmu tajwid sebagaimana yang diperintahkan oleh para ulama-ulama ahlul qiraah. Atau lebih penting lagi, Rasulullah mensunahkan seseorang untuk mempelajari ilmu tajwid. Yang kedelapan, mengulangi bacaan agar berkesan sehingga masuk ke dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Bacalah Al-Quran dengan mentadaburi, bagaimana tadi telah kita singgung, agar berkesan di dalam hati. Baca ayatnya dengan pelan-pelan dan renungi artinya dengan seksama. Maka disitulah Al-Quran akan masuk ke dalam hati dan mempunyai kesan yang dahsyat kepada kita. Yang terakhir, memperhatikan bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Di dalam ayat yang mulia ini, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa. Bacalah Al-Quran dengan mempelajari ilmu tajwidnya, agar bacaan kita benar, agar bacaan kita tidak dosa. Karena seseorang apabila membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, sehingga apa yang dia baca tidak memenuhi hak-hak huruf, karena setiap huruf mempunyai hak-haknya. Perbedaan misalnya antara so, sin, shin, sa itu sangat berbeda. Apalagi ketika rangkaian kata kita baca dengan berbeda, seperti misalnya syakaro, bersyukur, sakaro, mabuk. Nah, ini perbedaan sekilas sama, tetapi secara tulisan sangat berbeda. Berbeda tulisan dan berbeda pula artinya. Di dalam membaca Al-Quran tidak dibenarkan terburu-buru agar cepat selesai, karena Allah sangat melarang hal ini. Bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qiyamah yang berbunyi, La tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat atau menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-17. Anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan yang kedua ini, pelajaran tahsin tilawah, hendaklah kita betul-betul memperhatikan adab-adabnya, agar apa yang kita lakukan itu betul-betul berkah, betul-betul bermanfaat, sehingga Allah memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran. Maka hanya dengan berusaha semaksimal mungkin agar diri kita mendapat kemudahan, maka hendaklah kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.